Komplek perumahan itu baru saja dibuka, rapi, modern, dan berkilau seperti katalog. Pagar besi hitam berpadu dengan gerbang kaca. Tulisan besar bertuliskan Citra Permata Residence, memantulkan matahari sore. Mobil-mobil mewah lalu lalang di jalanan semen yang halus. Taman-taman kecil penuh lampu taman yang baru dipasang, dan suara langkah kaki pekerja yang masih merapikan sisa pasir di muka rumah contoh. Di iklan-iklan, semuanya sempurna. Hunian eksklusif untuk keluarga modern. Klaim brosur-brosur yang diletakkan di sudut-sudut kafetaria dekat gerbang. Developer PT Megah Lestari mengadakan seremoni pembukaan yang meriah. Ada kue besar, sambutan singkat dari direktur, tester, rumah pintar, dengan layer-layer yang menampilkan suasana interior, serta kerumunan calon pembeli yang berfoto di depan. Model rumah tipe paling mahal, tetapi di luar kilau itu, di sela-sela tepukan tangan dan senyum pemotretan, ada bisik-bisik yang mulai menyebar, pelan, lalu menjadi suara yang tidak lagi bisa diabaikan. "Jangan pindah ke sana, nak," kata seorang bapak tua di warung kopi dekat kompleks. Saat seorang tetangga bertanya tentang harga rumah, matanya mengitari gerbang berornamen, berubah menjadi seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Setiap yang baru masuk, habis 40 hari saja. Itu, kata orang sini, awalnya dianggap hanya cerita menakutkan untuk menurunkan minat beli. Banyak yang tertawa, dan beberapa agen properti membalasnya dengan diskon dan janji pemasaran. Kota ini butuh proyek seperti ini. Gosip tak perlu dipercaya, tapi gosip mempunyai cara sendiri untuk tumbuh. Unggahan video singkat di media sosial, foto peti tertutup dari satu rumah dengan latar gerbang kompleks, komentar-komentar anonim yang menyebut angka 40, dan RSS feed berita lokal yang menuliskan bahwa ada peristiwa tak biasa di sebuah rumah baru. Raka, 29 tahun, yang bekerja sebagai penulis, lepas sekaligus pembuat konten, tidak percaya pada mitos. Dia membeli satu unit kecil di tipe standar, bukan karena butuh rumah mewah, melainkan karena ada tawaran kredit lunak, dan karena, katanya, rasanya lebih baik menempati rumah sendiri daripada numpang di kos. Raka ingin jauh dari kebisingan kota, dari mantan yang terus mengirim pesan, dari tekanan deadline yang menempel. Rumah barunya terletak di ujung barat komplek, menghadap taman kecil dan jalan tanpa banyak lalu lalang. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti rumah lain. Cat krem, jendela besar, pintu kayu baru dengan gagang berkilau. Malam pertama Raka di rumah barunya adalah malam pekat seperti yang sering digambarkan film. Dia memasang rak buku, membuka bungkus kasur, menyalakan lampu yang terasa masih baru. Ada bau cat yang belum benar-benar hilang, bercampur aroma kopi dari warung yang masih buka di luar gerbang. Sesekali dari jalan, ada tawa ringan penghuni lain, suara televisi, dan bunyi mobil yang berlalu. Kendati demikian, ada nuansa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Lampu taman di luar rumah contoh berada pada urutan lalu lintas yang rapi. Namun, malam itu, ketika Raka menutup pintu, ia merasa udara seolah ikut menutup, menjadi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang duduk di ruang tamu bersama dirinya, namun tidak terlihat. Raka mengurut bahu, menyalakan musik pelan, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Beberapa hari pertama berjalan biasa. Raka mengenal tetangga satu persatu. Ibu Sari yang sehari-hari berdagang kue di sudut jalan, Pak Herman yang bekerja sebagai satpam malam, dan sepasang suami istri muda yang baru pulang dari liburan. Mereka ramah, sopan, dan mereka tertawa jika Raka menyebutkan cerita 40 hari itu sebagai urban legend. Namun, di malam ketiga, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti tertawa.
Ia bangun karena terdengar suara kecil, seperti gesekan kuku di dinding. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara itu datang dari balik tembok kamar tidur. Lembut namun teratur, seperti seseorang yang menulis dengan kuku di permukaan kayu, atau seperti benda runcing yang diputar-putar pada batu. Raka menelan ludah, menyalakan lampu samping tempat tidur. Suara itu berhenti. Ia turun dari ranjang. Telanjang kakinya menyentuh lantai dingin. Ia menyusuri lorong kecil, mendekati ruang tamu. Di dinding ruang tamu, tepat di bawah rak televisi, ada bekas bercak kecil, seperti bekas tangan yang basah. Namun, warnanya samar dan seperti asap. Raka meraba dengan ujung jari. Dingin. Sejenak ia merasakan napas yang bukan napasnya di belakang tengkuknya. Ia berbalik. Kosong. Keesokan paginya, ia menemukan pesan di layar ponselnya dari nomor tak dikenal. Jangan buka kamar kedua. 40 hari. Pesan itu singkat, dan setelah diketik ulang di kepala Raka berkali-kali, tak lagi terdengar seperti ancaman, lebih seperti peringatan seseorang yang pernah mengalami hal buruk. Raka bertanya pada Pak Herman di pos satpam tentang pesan. Itu, Pak Herman hanya mengangkat bahu, matanya datar. Ada yang aneh sejak awal pembangunan, katanya. Kami sering menemukan tanda-tanda kecil, batu kecil di bawah pondasi, sisa dupa, kayu yang dipotong pagi-pagi buta. Pengawas bilang itu ritual pembangun, bukan urusan kami. Tapi ada keluarga yang pindah tengah malam, ada yang keluar bawa barang seadanya. Kita semua ingin amanah, tapi uang besar membuat orang lupa menanyakan dari mana datangnya uang itu. Uang besar itu adalah janji PT Megah Lestari. Harga Rama melonjak, unit cepat laku, dan setiap bulan ada keluarga baru yang menandatangani berkas. Ada juga klaim bahwa Rama dibeli oleh investor nama-nama besar yang tidak mau diawasi. Semakin banyak rumah terisi, semakin banyak pula foto-foto di forum-forum yang menuliskan nama-nama keluarga yang pergi tanpa jejak. Satu persatu, foto profil berubah menjadi hitam. Lampu-lampu di rumah tertentu tidak lagi menyala. Raka, sebagai penulis yang haus cerita, mulai menelusuri lebih dalam. Ia bicara pada seorang ibu rumah tangga yang pernah menempati rumah selama 2 minggu sebelum pindah. Si ibu itu menggenggam tangan Raka dengan erat. Matanya merah, suara dengungan. Katanya, kadang ada lagu lama yang dimainkan tengah malam, padahal tidak ada radio. Bayangan lewat di teras, seperti orang yang tercekat di balik kabut. Suatu pagi, anak tetangga menatap keluar jendela dan bilang ada banyak burung di taman. Tapi itu tidak terlihat ada apa-apa. 2 hari kemudian, anak itu demam tinggi dan ibu itu berhenti, tidak melanjutkan. Mata Raka mengkari-kari, jawaban di sela-sela kata-kata yang ditarik nafas. Pencarian Raka membawa ia ke kelompok cat warga. Di sana, orang-orang saling berbagi kejadian aneh, tanaman yang layu dalam semalam, angka 40 yang muncul di layar televisi, suara ketukan di malam yang selalu jam 3:15, dan terkadang kabar kematian yang dibungkus sopan oleh surat kabar. Warga baru meninggal mendadak, keluarga menolak diwawancara. Ada pola. Rumah-rumah yang baru diisi itu, banner-banner mengalami sesuatu, entah penyakit misterius, kecelakaan, atau kepergian tanpa alasan jelas. Satu peristiwa yang mengganggu Raka lebih dari yang lain adalah unggahan video amatir dari seorang penghuni yang tidak lama setelah pindah merekam pintu rumahnya dari luar. Di video itu, ada bayangan yang berjalan pelan di depan jendela lantai 2, lengan seperti kain putih mengepak. Pengunggah menulis, "Saya baru 1 minggu di sini. Tolong." Video itu diputar ulang ribuan kali, lalu dihapus. Identitas pemilik video tidak lagi bisa dilacak.
Raka merasakan lantai di bawah kakinya seperti semakin tipis. Ada rasa ingin tahu yang menahan dan ketakutan yang menggelitik. Ia tidak percaya pada takhayul, tapi ia juga tidak bodoh. Rumah itu ia beli dengan tabungan dan kredit. Ia takut kehilangan semuanya. Malam kelima, ia menemukan sebuah amplop putih diselipkan di bawah ambang pintu. Amplop itu tidak berlabel. Di dalamnya, selembar kertas bertuliskan, "Tangan kecil, jika kamu mendengar suara menulis di dinding, jangan jawab. Jika ada yang ketuk 3 kali, jangan buka pintu. Jika ada tawa di taman saat tengah malam, hitung sampai 50 dan pergi ke kamar mandi. Dan catat 40 hari. Bukan kebetulan." Tinta tulisan itu tampak pudar, seperti ditulis lama, lalu disimpan. Raka merobek-robek isi amplop. Jantungnya berdegup. Ada rasa marah karena ada yang main-main, tapi ada juga kedinginan. Ia menatap rumah barunya. Dinding-dindingnya yang bersih, seperti menunggu rahasia yang belum diungkap. Di malam yang sama, ketika hujan turun perlahan, dan lampu jalan memantulkan titik-titik air pada aspal, Raka duduk di sofa dengan secangkir kopi. Dari luar, terdengar suara jarum hujan jatuh pada atap logam. Dari kejauhan, ada teriakan seseorang yang memanggil nama Maya. Bukan nama siapapun yang ia kenal di kompleks. Raka berdiri, menempelkan telinga ke jendela. Ada bayangan seseorang yang berdiri di pagar, memandang langsung ke rumahnya. Orang itu menunduk saat ia menyalakan lampu. Teras. Ketika Raka membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Ia menutup tirai dengan tangan gemetar. Di sudut ruang tamu, sesuatu kecil berkilau. Sebuah koin lama, basah karena hujan, tertancap setengah di tanah pot tanaman hias yang belum sempat ia siram. Di bawahnya, ada bekas tulisan kecil di tanah. Angka 40 diukir dengan halus, seolah dibuat oleh tangan yang sangat kecil. Raka tahu malam itu bukanlah malam biasa. Di luar, gerbang komplek berderit pelan waktu wind menghembus, seolah membisikkan pesan yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang baru menempati rumah. Di atasnya, lampu-lampu reklamasi developer menyala, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan. Bayangan-bayangan itu tampak seperti kata-kata yang belum sempat diucap. Ia menaruh tangan di dada, merasakan detak jantung yang berusaha menenangkan. Di kepala Raka, satu pikiran sederhana muncul. Mungkin ini hanya awal. Mungkin hanya permainan tetangga iseng, atau prank yang akan hilang setelah beberapa hari. Tapi di bawah logika itu ada firasat lain, bahwa ada sesuatu yang menunggu, sabar, dan bekerja menurut jadwalnya. 40 hari. Kata-kata itu bergema, tidak lagi sekadar angka. Di ujung bab ini, Raka menatap langit melalui jendela kamar. Awan menutup bulan. Di kejauhan, dari dalam komplek, terdengar satu tawa. Tidak wajar, teredam, namun jelas. Lalu, di antara riuh itu, ada satu suara lagi, lebih dekat, seperti seseorang yang menghela napas panjang, tepat di ambang pintu rumah Raka. Ia menoleh. Pintu terkunci rapat. Kunci masih menempel di lubang. Di layar ponsel, notifikasi muncul. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sebelumnya tak dikenal. Kali ini, hanya satu kata. Mulai. Raka memejamkan mata, menahan napas. Di luar, lampu taman berkedip sekali, 2 kali, lalu padam sama sekali, meninggalkan komplek dalam kegelapan yang padat. Hanya diterangi samar oleh lampu-lampu rumah yang masih menyala. Di kejauhan, suara hujan terus turun, menaburi genteng-genteng yang rapih, seolah menutup pintu ke sesuatu yang akan datang. Dan jauh, di balik tembok-tembok baru yang mengkilap, gravitasi perumahan itu terus berdegup, menunggu penghuni baru berikutnya. Hari-hari setelah pesan mulai itu,
terasa seperti berjalan di antara kabut. Raka masih mencoba menganggap semuanya hanya kebetulan suara-suara aneh. Koin misterius, angka 40 di pot tanaman, tapi pikirannya selalu kembali pada amplop. Peringatan yang ia terima, malam ketujuh, sejak pindah, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur bau cat yang masih melekat di dinding rumahnya. Raka duduk di ruang kerja, mencoba menyelesaikan tulisan, namun matanya selalu melirik ke arah lorong, menuju kedua kamar, yang sampai sekarang belum pernah ia masuki. Kamar itu memang aneh, pintu kayunya sedikit lebih gelap dari pintu lain, seperti terbuat dari bahan yang berbeda. Gagang pintunya dingin, bahkan di siang hari, setiap kali Raka lewat di depannya, ia merasa seolah ada sesuatu di baliknya yang sedang memperhatikan. Ia ingat pesan di amplop, jangan buka kamar kedua. Tapi malam itu, rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah tenggelam dalam gelap total. Hanya tersisa suara hujan yang memukul atap dan jendela. Raka mengambil senter dari laci dapur. Cahaya putihnya menyapu lorong. Saat cahaya itu melewati pintu kamar kedua, ia melihat sesuatu. Bayangan sepasang kaki kecil di bawah celah pintu, seolah ada seseorang yang berdiri diam di dalam jantungnya. Berdetak cepat, siapa di sana? Tanyanya. Setengah berharap tidak ada jawaban. Tidak ada respon. Tapi senter Raka berkedip-kedip, lalu mati. Gelap total, dan dari balik pintu terdengar suara napas. Pelan, dalam, tapi berat, seperti napas orang yang sedang menahan amarah. Raka mundur perlahan, meraih ponselnya untuk menyalakan lampu. Saat cahaya ponsel menyala, celah di bawah pintu kosong, tidak ada kaki. Tapi lantai di depannya basah, meninggalkan jejak seperti langkah-langkah kecil yang mengarah menjauh. Ia mengikutinya sampai ruang tamu. Namun jejak itu berhenti tiba-tiba di dekat jendela. Saat Raka menoleh keluar, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di taman kecil depan rumah. Gaunnya putih lusuh, menempel karena hujan. Kepalanya menunduk, dan kedua tangannya menggenggam sesuatu yang gelap, seperti boneka rusak. Wanita itu tidak bergerak, tapi Raka bisa merasakan tatapan yang menusuk dari balik rambut yang menutupi wajahnya. Lalu, dalam satu kedipan mata, ia menghilang. Listrik menyala kembali. Semua lampu rumah terang, seolah tidak pernah ada gangguan. Raka berdiri terpaku, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi karena gelap dan lelah. Namun ketika ia kembali ke lorong, pintu kamar kedua terbuka setengah. Pintu itu mengeluarkan suara krik panjang, seperti mengundang. Dari dalam terlihat ruangan kosong, cat dindingnya kusam dan terkelupas di beberapa bagian. Tidak ada perabot, tidak ada debu, seolah kamar itu tidak pernah digunakan. Tapi di tengah lantai ada sebuah meja kecil, dan di atasnya sebuah buku harian dengan sampul merah tua yang basah kuyup, seperti baru saja dibawa keluar hujan. Dengan ragu, Raka melangkah masuk. Udara di dalam kamar jauh lebih dingin dari ruangan lain. Ia membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan kecil memenuhi lembaran. Huruf-hurufnya rapat, seperti ditulis terburu-buru. Hari ke-1, aku senang punya rumah baru, tapi mereka bilang aku harus tidur di sini sendirian malam ini. Hari ke-14, ibu tidak mau masuk kamar ini lagi. Dia bilang ada yang duduk di sudut saat malam. Hari ke-26, aku tidak bisa keluar. Pintu terkunci sendiri. Hari ke-39, aku mendengar mereka berbisik. Mereka bilang waktuku habis. Halaman berikutnya hanya berisi angka besar, ditulis berkali-kali 40. Raka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan,
Ia menoleh, dan di sudut kamar, di tempat yang disebut di buku harian itu, ada sosok anak kecil. Tubuhnya pucat, matanya hitam legam tanpa putih, dan mulutnya tersenyum lebar tidak wajar. Anak itu berbisik dengan suara yang membuat darah Raka membeku. "Kamu rumah yang ke-23. Sebentar lagi giliranmu." Lampu kamar padam seketika. Pintu tertutup keras di belakang Raka. Dan dari dalam kegelapan, suara langkah-langkah kecil mulai mendekat. Pintu kamar kedua akhirnya terbuka dengan keras, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Raka terjatuh ke lantai lorong. Napasnya terengah. Keringat bercampur air hujan yang masih menetes dari atap. Ketika ia menoleh ke dalam kamar, sosok anak kecil itu sudah menghilang. Buku harian merah tua yang tadi ia pegang pun lenyap. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lantai kamar kedua sekarang kering. Tidak ada jejak hujan, tidak ada dingin, tidak ada meja. Ruangan itu benar-benar kosong, seperti tidak pernah ada benda apapun di dalamnya. Raka merasa kepalanya berat. Antara takut dan penasaran, ia memutuskan mencari jawaban dari orang yang paling mungkin tahu. Pak Herman, satpam yang sudah bekerja sejak awal pembangunan komplek. Sore harinya, Raka mendatangi pos satpam. Hujan telah reda, tapi langit tetap kelabu. Pak Herman sedang duduk sambil menyalakan rokok. Wajahnya menegang ketika Raka menyebut kamar kedua. "Jangan pernah buka itu, Nak. Kamu sudah melanggar." "Apa maksudnya melanggar?" desak Raka. Pak Herman menghela napas panjang, lalu berbicara pelan, seperti takut ada yang mendengar. Ia bercerita bahwa sebelum komplek ini dibangun, tanah ini adalah bekas area pemakaman massal yang tidak tercatat secara resmi. Bukan pemakaman biasa, melainkan tempat pembuangan korban ritual pesugihan. Sebuah kelompok rahasia. Kelompok itu, menurutnya, percaya bahwa untuk menjaga kekayaan, mereka harus mengorbankan jiwa-jiwa baru setiap waktu tertentu. 40 hari, kata Pak Herman sambil mematikan rokoknya. Itu waktu yang mereka butuhkan untuk memutus ikatan roh korban lama dan menyeret roh baru sebagai pengganti roka tersekat. Jadi, penghuni baru? Ya. Dan setiap rumah punya satu kamar penyambut. Disitulah mereka mulai mengikat penghuni dengan sesuatu. Kamar kedua milikmu itu adalah pintunya. Malamnya, rasa takut Raka semakin besar. Ia bahkan tidak mau melewati lorong menuju kamar kedua. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon itu lirih, seperti datang dari jarak sangat jauh. "Kamu harus pergi sebelum hari ke-40, atau mereka akan memanggil namamu." Sebelum Raka sempat bertanya siapa itu, sambungan terputus. Ia mengecek kalender. Hari itu adalah hari ke-8. Sejak masih ada 32 hari. Ia mencoba tidur, tapi rasa tidak nyaman membuatnya terus terbangun. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3:15, terdengar suara ketukan 3 kali dari pintu depan. Ingat peringatan di amplop. Raka menahan napas dan tidak bergerak. Namun ketukan itu kembali, lebih keras. Dari celah tirai, ia melihat seseorang berdiri di teras. Bukan manusia. Tubuhnya terlalu kurus, kulitnya kelabu, dan kepalanya miring tidak wajar. Makhluk itu menatap lurus ke pintu, lalu tersenyum-senyum yang perlahan melebar sampai pipinya sobek. Raka mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Ia menoleh. Kamar kedua terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar suara anak kecil menyanyi. Lagu itu asing, namun nadanya membuat tubuh Raka gemetar. Hari pertama, aku senang. Hari keempat, aku mulai takut. Hari keempat, 10, aku ikut kamu. Suara itu semakin keras, dan ruangan terasa berputar. Raka berusaha menutup pintu kamar kedua,
Tapi di balik celah, ia melihat lorong panjang gelap bukan ruangan rumahnya, dengan banyak pintu di kiri dan kanan. Di setiap pintu, ada tangan pucat yang meraih keluar, berusaha menangkapnya. Ia menarik pintu sekuat tenaga dan menguncinya. Namun sebelum banner-banner tertutup rapat, satu suara berbisik dari dalam. "Kamu tidak bisa lari. Kami sudah mencatat namamu." Keesokan paginya, Raka memutuskan harus mencari tahu siapa yang pertama kali membangun komplek ini. Ia menggali informasi di internet, forum-forum gelap, bahkan arsip berita lama. Hasilnya membuatnya merinding. PT Megalestari tidak pernah membangun proyek lain. Perusahaan itu muncul tiba-tiba 3 tahun lalu, membeli lahan ini tunai, dan misteriusnya semua direkturnya berganti setiap 40 hari sekali. Dan di setiap penggantian itu selalu ada laporan kematian misterius di komplek. Semua kasus dikategorikan penyakit mendadak atau kecelakaan rumah tangga, tapi jumlahnya terlalu banyak untuk kebetulan. Raka menutup laptopnya, merasa seperti ada mata yang mengintai dari sudut ruangan. Tanpa sadar, ia menghitung. Hari ini adalah hari ke-9. Waktu berjalan terlalu cepat. Hari ke-14, 2 minggu sudah Raka tinggal di rumah itu, dan rasa aman semakin jauh darinya. Sejak malam ketukan pintu dan nyanyian dari kamar kedua, suasana rumah menjadi berat. Udara dingin tak pernah hilang, bahkan di siang hari. Lampu ruang tamu sering berkedip, dan suara langkah kecil kadang terdengar di lantai atas, meski Raka tinggal sendirian. Pagi itu, Raka duduk di teras sambil meminum kopi. Ia mencoba menikmati udara segar, tetapi matanya tertuju pada rumah di seberang jalan. Rumah itu sudah kosong. Sejak ia pindah, jendelanya tertutup rapat, catnya masih baru. Namun, saat itu, ia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di balik tirai lantai 2, menatap langsung ke arahnya. Raka melambai pelan, mencoba ramah, tapi wanita itu hanya memiringkan kepala, seolah sedang mempelajari wajahnya. Lalu, dalam sekejap, tirai kembali tertutup. Sore harinya, Raka memutuskan bertanya pada Ibu Sari, tetangga yang sering ia temui di jalan. "Bu, rumah seberang itu ada penghuninya ya?" Ibu Sari terdiam sesaat, lalu menjawab lirih, "Nak, jangan banyak lihat. Case itu rumah keluarga yang pindah, atau tepatnya dibawa pergi. Mereka tinggal di sana cuma 27 hari. Kata-kata "dibawa pergi" membuat tengkuk Raka dingin. Ibu Sari melanjutkan, "Tapi kadang mereka suka balik malam-malam, lalu ayah berpamitan, seperti takut ucapannya didengar oleh seseorang yang tidak terlihat." Malam ke-15, gangguan mulai meningkat. Raka sedang menulis di ruang kerja ketika terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya ia mengira itu anak-anak bermain, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar ketukan pelan, tok, 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 mirip malam itu, tapi lebih lambat. Ia menahan napas, mengingat peringatan di amplop. Jangan buka pintu jika ada ketukan 3 kali. Namun, kali ini ketukan diikuti suara lembut seorang wanita. "Pak, saya tetangga baru. Saya kedinginan. Boleh saya numpang?" Suara itu begitu meyakinkan, penuh nada memohon. Raka ragu, tapi instingnya berkata jangan. Saat ia mengintip melalui lubang pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun, saat ia menoleh ke jendela ruang tamu, ia melihat sosok wanita yang tadi siang berdiri di jalan, menatapnya tanpa berkedip, sambil memegang sesuatu di tangannya. Benda itu adalah buku harian merah tua. Buku yang Raka temukan di kamar kedua. Keesokan harinya, Raka mencoba mengalihkan pikiran dengan berjalan keliling kompleks. Jalanan tampak normal. Anak-anak bermain sepeda, beberapa ibu menjemur pakaian, tukang kebun memangkas pohon. Tapi diperhatikan,
baik-baik. Ada rumah-rumah tertentu yang selalu tertutup rapat. Di depan salah satu rumah yang kosong, seorang pria tua duduk di kursi plastik. Wajahnya pucat, matanya kosong. Saat Raka lewat, pria itu berkata pelan tanpa menoleh, "Kamu pikir mereka hanya mengincar orang baru? Hati-hati, kadang yang lama juga kembali untuk menjemput." Sebelum Raka sempat bertanya, pria itu berdiri dan masuk ke rumah lalu. Anehnya, pintu rumah itu langsung tertutup rapat dan gemboknya berkarat, seolah sudah lama tak dibuka. Malam ke-18, teror mencapai puncak baru. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena mendengar suara orang berbicara di ruang tamu. Suaranya pelan, seperti bisikan. Ia mengambil ponsel dan berjalan perlahan ke arah sumber suara di ruang tamu. Ia melihat 4 orang duduk di sofa, pakaian mereka basah, mata mereka kosong. Mereka berbicara pelan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun, wajah mereka, Raka mengenalinya. Itu wajah penghuni yang fotonya pernah ia lihat di forum-forum kematian misterius komplek ini. Salah satu dari mereka menoleh langsung ke arahnya, tersenyum lebar, dan berkata, "Sebentar lagi kita satu rumah." Raka, lampu rumah langsung padam. Dalam kegelapan, suara kursi bergeser terdengar, dan langkah-langkah mulai mendekat. Raka berlari ke kamarnya, mengunci pintu, dan memegang gagangnya dengan kuat. Tapi dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki bukan satu, melainkan banyak. Mereka berdiri di luar, diam, hanya menghembuskan napas berat. Lalu terdengar suara anak kecil dari kamar kedua, memanggil namanya. Pelan, tapi jelas. Hari ke-18, waktunya semakin dekat. Hari ke-25, sejak malam ke-18, Raka tak pernah tidur nyenyak lagi. Ia mulai membiarkan lampu menyala sepanjang malam. Tapi entah kenapa, tetap saja setiap pagi lampu itu padam sendiri. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan penghuni lama itu muncul, kembali menatap, tersenyum, memanggilnya dengan suara pelan. Namun yang membuatnya semakin takut adalah, sekarang gangguan itu tidak hanya muncul di malam hari. Mereka mulai mengikutinya di siang bolong. Pagi itu, Raka keluar rumah untuk membeli bahan makanan di minimarket dekat gerbang komplek. Matahari sedang terik, sinarnya memantul di dinding putih rumah-rumah baru. Orang-orang lalu lalang seperti biasa. Tapi dari sudut matanya, Raka melihat sesuatu yang aneh di cermin etalase minimarket. Ada sosok anak kecil berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat kembali menatap cermin, anak itu masih ada. Dengan mata hitam legam dan senyum lebar, berdiri sangat dekat. Tepat di belakang bahunya, Raka menjatuhkan barang belanjaannya, membuat kasir menatap heran. Ia buru-buru keluar, menoleh ke segala arah, tapi jalanan tampak normal. Namun rasa dingin di tengkuknya bertahan lama, seakan seseorang meniupkan napas dari jarak yang sangat dekat. Siang menjelang sore, Raka memutuskan menghindari rumah untuk ia berjalan ke area taman di ujung komplek, tempat yang biasanya sepi. Duduk di bangku, ia mencoba menenangkan diri. Angin sore berhembus, daun-daun berguguran. Tapi kemudian, suara tawa kecil terdengar di belakangnya. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini di sebelah kirinya. Raka berdiri, matanya mencari sumber suara. Lalu, ia melihat mereka. Di antara pohon-pohon, ada beberapa sosok wanita bergaun putih basah, pria tua berjas kusut, anak-anak dengan pakaian kotor. Wajah mereka pucat, mata kosong. Mereka berdiri diam, mengelilinginya dari kejauhan, seperti menutup jalan pulang. Salah satu dari mereka wanita bergaun putih yang pernah ia lihat di taman depan rumah melangkah maju. Suaranya lirih, namun jelas.
Kami akan selalu menemukanmu, Raka. Bahkan jika kau keluar dari komplek ini. Raka mundur perlahan, mencoba mencari celah untuk lari. Saat ia berkedip, semua sosok itu hilang. Taman kembali kosong. Hanya ada bunyi daun bergesekan. Tapi bau tanah basah bercampur bau anyir darah tetap menempel di udara. Malamnya, saat Raka kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu di teras. Buku harian merah tua. Buku itu basah, seperti baru saja dicelupkan ke air, dan halaman-halamannya menempel. Di sampulnya, ada goresan yang membentuk angka 15. Entah siapa yang menulisnya. Saat dibuka, halaman pertama yang terbaca membuatnya merinding. Hari ke-25. Mereka mulai mengikutimu di siang hari. Itu tanda bahwa pintu sudah setengah terbuka. Itu berakhir. Di situ, tidak ada halaman berikutnya, seperti menunggu Raka untuk mengisinya sendiri. Hari ke-27. Raka mulai merasa tidak aman. Bahkan di luar rumah, di jalan menuju gerbang, ia melihat beberapa warga menatapnya aneh. Tapi ketika ia mendekat, wajah-wajah itu berubah pucat. Mata mereka kosong, lalu dalam sekejap mereka menghilang, seperti asap ditiup angin. Ia mulai sadar, bukan semua orang di komplek ini masih hidup. Beberapa dari mereka mungkin sudah lama mati, tapi tetap berkeliaran seperti tetangga biasa. Malam itu, Raka menatap kalender di dinding. Tinggal 13 hari menuju hari ke-40. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membuat suara siulan panjang. Dan di lorong, pintu kamar kedua mulai bergetar pelan, seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Dari balik pintu itu, terdengar suara anak kecil berbisik. Waktumu sebentar lagi habis, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikan kami. Pintu itu bergetar semakin keras. Lalu, kuncinya berputar sendiri. Hari ke-34. Hanya 6 hari tersisa. Menuju hari ke-40, Raka sudah tidak lagi menghitung waktu dengan tenang. Setiap hari terasa seperti berada di ambang jurangnya. Tidak tahu kapan harus berlari, kapan harus melawan, atau apakah melawan itu. Bahkan mungkin, sejak pintu kamar kedua bergetar malam itu, ia tidak pernah tidur di kamar. Ia memindahkan kasur ke ruang tamu, berharap tetap bisa mengawasi pintu tersebut dari jauh. Tapi anehnya, pintu itu kini selalu terbuka setiap pagi, meski ia ingat benar menguncinya malam sebelumnya. Pagi hari ke-34, Raka memutuskan keluar sebentar untuk menghirup udara. Matahari belum terlalu terik, tapi udara terasa berat. Saat Pagilon melewati rumah ramah lain, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di ujung jalan, berdiri seseorang, punggungnya membelakangi Raka. Tinggi badan, postur, bahkan cara berdiri orang itu sama persis seperti dirinya. Raka memanggil, "Halo, kamu siapa?" Orang itu berbalik perlahan, dan Raka merasa darahnya membeku. Wajah yang menatapnya adalah wajahnya sendiri. Sama persis, sama bekas luka kecil di alis, sama bentuk senyum hanya saja. Mata kembarannya itu hitam legam, dan senyumnya terlalu lebar, seperti kulit wajahnya dipaksa meregang. Kembaran itu mengangkat tangan, melambai pelan, lalu berbalik dan berjalan menuju rumah Raka. Raka berlari mengejar, tapi saat ia tiba di depan rumah, pintu sudah tertutup. Dari dalam, ia mendengar suara langkah kaki yang persis sama dengan langkahnya sendiri. Hari ke-35, gangguan menjadi lebih nyata. Setiap kali Raka keluar rumah, ia melihat kembarannya itu di sudut mata, kadang sedang duduk di teras rumah kosong, kadang berdiri di belakang pagar, kadang di depan jendela kamar kedua. Yang lebih parah, beberapa tetangga mulai menyapanya, padahal ia belum sempat keluar rumah hari itu. "Tadi kamu lewat depan rumah kan? Kok nggak jawab pas disapa? Kamu jalan sendirian di taman siang tadi ya? Kok mukanya
Pucat banget, Raka hanya bisa menggeleng, tidak berani menjelaskan. Malam ke-36, suara dari kamar kedua berubah. Bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara yang sama persis dengan suaranya sendiri. Kau tidak perlu takut, kita akan jadi satu. Pintu kamar itu kembali bergetar, kali ini lebih keras. Dari selanya, Raka melihat sesuatu ruangan di balik pintu, bukan lagi kamar kosong, melainkan ruang tamu rumahnya sendiri, tapi gelap, kotor, dan di sudutnya ada tubuhnya sendiri, duduk membelakangi, tidak bergerak. Saat ia mencoba menutup pintu, tangan pucat yang persis sama dengan tangannya keluar dari celah, berusaha menariknya masuk. Hari ke-38, Raka merasa penglihatannya mulai koba, tidurnya semakin sedikit, dan ia mulai kehilangan rasa waktu. Ia sering mendengar bisikan di telinganya. Bahkan saat berada di luar komplek di minimarket, ia hampir menjatuhkan barang ketika melihat kembarannya berjalan di lorong lain, menatapnya sambil menyeret buku harian merah tua di lantai. Begitu ia kejar, sosok itu menghilang. Malam ke-39, satu hari sebelum batas 40 hari, Raka duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar kedua yang tertutup rapat. Ia memegang kunci di tangannya, berusaha memutuskan apa yang harus dilakukan. Lalu, terdengar suara dari luar rumah, suara langkah yang berat, seperti banyak orang mendekat. Dari jendela, ia melihat mereka, penghuni lama yang mati, berdiri mengelilingi rumahnya. Wajah pucat, mata kosong, bibir bergerak tanpa suara. Di antara mereka, kembaran Raka berdiri paling depan, tersenyum. "Besok, kau masuk." Dan si menjawab. Pintu kamar kedua terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan yang pekat. Dari dalamnya, suara anak kecil dan suaranya sendiri bergema bersamaan. Waktunya pulang. Hari itu tiba. Angka 40 yang selama ini menghantui Raka kini benar-benar di depan mata. Sejak matahari terbit, ia sudah merasa dunia di sekelilingnya berbeda. Udara lebih dingin, cahaya matahari pucat, seperti tak punya panas, dan suara burung tak terdengar sama sekali. Bahkan, suara detak jam di ruang tamu terdengar jauh lebih keras dari biasanya, memecah kesunyian yang mencekam. Raka duduk di kursi, menatap pintu kamar kedua. Semalam pintu itu terbuka sendiri, tapi pagi ini tertutup rapat seolah menunggu momen tertentu. Di kepalanya, suara-suara itu terus berbisik, kadang suara anak kecil, kadang suaranya sendiri, kadang entah suara siapa yang sangat asing, tapi terasa akrab. Pukul 10 pagi, ia memberanikan diri keluar rumah. Tapi begitu membuka pintu, ia terkejut. Seluruh jalan komplek dipenuhi mereka. Para penghuni lama yang sudah mati berdiri diam menghadap rumah Raka. Wajah mereka pucat, beberapa penuh luka, mata kosong, tapi bibir bergerak-gerak seperti sedang berdoa atau merapal sesuatu. Di antara mereka, kembaran Raka berdiri, memegang buku harian merah tua yang pernah ia lihat di minimarket tempo hari. Kembaran itu menatapnya sambil tersenyum lebar. Waktunya, Raka, tidak ada yang bisa lari dari perumahan ini. Raka menutup pintu cepat-cepat, tapi suara mereka tetap terdengar di dalam rumah. Suara langkah, ketukan di dinding, dan bisikan yang semakin jelas. Pukul 6 sore, langit di atas komplek berubah merah gelap. Cahaya matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya, dan bayangan Rumerama memanjang seperti yari-yari hitam yang merangkak di tanah di ruang tamu. Lampu berkedip-kedip. Pintu kamar kedua mulai bergetar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang memukul-mukul dari dalam. Dari bawah pintu keluar kabut tipis berwarna abu-abu. Kabut itu terasa dingin dan membuat Raka sulit bernapas. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, suara yang sama persis dengan suaranya sendiri. "Masuklah."
Raka, aku sudah menunggumu lama. Raka mencoba bertahan. Ia menutup telinga, mencoba memalingkan pandangan, tapi semua sia-sia. Tembok di sekelilingnya mulai menghitam, lantai retak, dan dari sela-selanya keluar tengen-tengen pucat yang mencoba meraih kakinya. Lalu, pintu kamar kedua terbuka perlahan. Di baliknya, Raka melihat ruangan yang sama persis dengan rumahnya, tapi semuanya hancur, berdebu, dan penuh noda darah di lantai. Di tengah ruangan itu, duduk dirinya sendiri, tubuhnya lemas, mata kosong, tersenyum samar. Sosok itu berbicara dengan suaranya. Aku adalah kamu yang sudah mati di sini sejak lama, yang sekarang hidup hanyalah pinjaman. Saat hari ke-40 tiba, jiwa yang meminjam harus kembali. Raka mundur, tapi punggungnya menabrak sesuatu. Saat ia menoleh, ia melihat seluruh penghuni lama sudah berada di dalam rumah. Mereka mendekat, membentuk lingkaran, mendorongnya perlahan menuju pintu kamar kedua. Kembaran Raka berjalan paling depan, membuka lebar tangannya, seakan menyambut. Pulanglah, Raka. Dalam kepanikan, Raka berlari ke pintu keluar rumah. Tapi begitu dibuka, yang ada di luar hanyalah kegelapan tanpa ujung. Seperti dunia di luar rumah sudah dihapus. Ia menoleh ke belakang kamar kedua, kini tampak lebih dekat. Meski jaraknya beberapa meter, kabut semakin tebal. Napas Raka tersengal. Tangan-tangan pucat meraih bahunya, mendorongnya masuk. Kembaran itu memegang kepalanya, menatap matanya lekat-lekat. Jangan melawan, kau hanya kembali ke tempatmu. Semula, Raka menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi, seketika semua menjadi gelap. Ia merasa jatuh ke dalam lubang yang dalam, dingin, dan basah. Keesokan harinya, rumah itu terlihat tenang. Pintu depan terbuka, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Seorang lelaki keluar dari mobil, memegang kunci rumah. Baru penghuni baru yang tampaknya akan menempati rumah tersebut. Dari jendela kamar kedua, sesosok Raka atau sesuatu yang menyerupainya menatap keluar, tersenyum tipis.